Halo, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan pengenalan beberapa alat yang kita gunakan di laboratorium mikrobiologi. Alat-alat apa saja yang biasa kita gunakan? Kita mulai dari yang pertama, cawan Petri. Cawan Petri ini berasal dari nama penemunya juga Petri. Jadi ini cawan Petri ini kita gunakan dalam mengkultivasi atau membiarkan mikroba. Cawan Petri terdiri atas dua bagian seperti ini, bagian atas dan bagian bawah. Cawan Petri kita tuangkan media, kemudian kita tumbuhkan mikroba di atasnya, yang kemudian kita tutup dan kita inkubasi. Seperti itu. Yang kedua, di sini saya mempunyai mikropipet. Disebut mikro karena ukurannya adalah mikroliter, di mana paling besar di sini yang kita punya adalah dalam bentuk 1000 mikroliter atau 1 mili, dan ada dalam bentuk 200 mikroliter, dalam bentuk 100 mikroliter, dan yang paling kecil yaitu dalam bentuk 10 mikroliter. Yang berikutnya di sini ada jarum inokulum. Jarum inokulum ini fungsinya untuk memindahkan biakan dari tabung reaksinya ke cawan Petri yang sudah berisi media. Nah, jarum inokulum ini ada dua jenis. Ada yang lurus seperti ini, biasanya kita gunakan untuk metode strip atau goresan, membuat goresan. Dan yang bulat seperti ini biasanya kita gunakan untuk memindahkan biakan cair, seperti itu. Nah, di sini saya punya api Bunsen. Ini kita gunakan untuk mengsterilisasi OC sebelum dan sesudah penggunaan setelah kita mengambil biakan. Gampang saja cara mengsterilisasinya, hanya kita harus memijarkan OC-nya sampai dia berwarna biru, dan proses pemijarannya harus dari bawah ke atas seperti ini hingga dia berwarna biru. Hal ini dilakukan sebelum dan sesudah pengambilan biakan untuk mencegah kontaminasi. Berikutnya kita punya mesin yang di sini namanya adalah vortex. Jadi mesin ini gunanya untuk menghomogenisasi biasanya larutan. Jadi ketika kita mencampur, kita ingin menghomogenkan larutan tersebut, kita gunakan alat ini, vortex. Jadi nanti kita taruh ke dalam tabung reaksi dan kita mix di sini. Tinggal tekan tombol on-nya dan dia akan mix secara otomatis. Di sini, yang ini merupakan colony counter. Jadi kalau secara manual kita akan menghitung koloni yang terbentuk dari media kita secara manual dengan cara langsung melihat secara kasat mata dan menghitung jumlah koloni. Kalau kita ada koloni counter seperti ini sangat terbantu, khususnya karena sudah ada kaca pembesarnya. Kemudian secara manual pembagian kuadrannya juga jelas, sehingga gampang untuk kita hitung. Misalnya seperti ini, dengan jelas kita dapat mendapatkan hasil atau jumlah koloni yang ada pada cawan Petri kita. Yang berikutnya di sini adalah oven. Jadi ini alat yang kita gunakan untuk mensterilisasi. Sterilisasi menggunakan oven itu merupakan sterilisasi panas kering. Jadi dia menggunakan panas pada suhu hingga 180 derajat yang gunanya untuk mematikan kontaminasi atau mikroba-mikroba yang ada pada alat kita. Alat-alat yang bisa disterilisasi menggunakan oven tentunya hanya alat-alat yang tahan panas dan suhu yang sangat tinggi dan tidak mudah meleleh. Jadi bahan-bahan gelas bisa, kemudian besi dan lain sebagainya, dan sangat tidak direkomendasikan untuk bahan-bahan berbahan plastik. Suhunya biasanya diatur seperti ini di sini, karena ini tidak sedang digunakan, maka suhunya pada keadaan suhu ruang seperti itu. Nah, kalau alat yang ini namanya Biological Safety Cabinet
atau sering juga disebut dengan laminar airflow. Ini kita gunakan jika kita ingin bekerja secara aseptis atau secara steril, karena kabinet yang tersedia di dalam sini sudah dilengkapi dengan lampu UV dan juga filter yang gunanya untuk menghembuskan udara secara laminar, di mana udara tersebut steril karena tekanannya adalah negatif, sehingga dia tidak terpengaruh oleh keadaan di luar. Alat yang di samping saya ini adalah inkubator. Fungsinya untuk menginkubasi bakteri atau mikroba yang sudah kita goreskan sebelumnya pada media. Suhunya pun bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini, di mana sudah ada media yang sudah diinkubasi sesuai dengan ketentuan masing-masing, misalnya mikroba, jamur, dan lain sebagainya, dengan pengaturan masing-masing yang sudah ditetapkan juga. Alat yang berikutnya ini adalah autoclave. Autoclave ini juga fungsinya dalam mensterilisasi alat maupun bahan. Jadi media pun bisa kita sterilisasi di autoclave. Jadi autoclave ini dia mekanismenya menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan yang biasanya digunakan biasanya 15 psi atau sekitar 2 atmosfer dengan suhu 121 derajat Celcius. Jadi lama sterilisasi yang dilakukan biasanya sekitar 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Seperti bisa dilihat di sini, alat ini seperti panci presto bertekanan. Ini misalnya saya mau mensterilkan cawan petri saya sebelumnya sudah dilapisi dengan koran biasanya, kemudian kita letakkan di dalam sini, kita tutup lagi, dan tinggal ditekan tombol on-nya dan proses sterilisasi menggunakan autoclave berjalan seperti biasa. Yang ini di meja saya sekarang ini sudah ada mikroskop. Jadi ini adalah mikroskop cahaya. Pertama-tama dari perkenalkan dulu beberapa bagian-bagiannya. Yang di sini ini adalah lensa okulernya. Lensa okuler ini yang akan mengumpulkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa objektif itu yang di sini dia ada perbesaran dari paling kecil, dari perbesaran 40 sampai yang paling besar, yaitu perbesaran 100. Nah, lensa objektif ini fungsinya untuk memperbesar spesimen yang nanti akan dilihat dilihat dari preparat yang kita letakkan di meja benda. Meja benda itu yang ini, dan meja benda ini fungsinya untuk meletakkan preparat yang kemudian dijepit oleh penjepitnya di sini. Di sini terdapat knob atau bagian untuk menaik turunkan meja benda dan juga untuk memfokuskan penglihatan kita pada preparat yang nantinya ada di sini. Ini di sini makrometer dan juga mikrometernya. Berikutnya ada kondensor di bagian bawah. Jadi kondensor ini yang mengumpulkan cahaya. Kemudian ada pengaturan cahaya di bawah sini dan tombol on off juga di belakangnya. Sekarang untuk kita memulai pengamatan menggunakan mikroskop, pertama-tama siapkan preparat yang ingin kita amati. Kemudian kita letakkan di atas meja benda dan kita jepit dengan penjepitnya seperti ini. Lalu kita atur sedemikian rupa agar dia tepat berada di semaksimal mungkin berada di bawah lensa. Kemudian kebetulan sudah saya atur, tapi sejogjanya kita akan memilih lensa paling kecil terlebih dahulu untuk mencari fokusnya lebih dahulu. Kemudian kita naikkan meja benda secara maksimum menggunakan makrometer. Kemudian kita lihat
Kita tekan tombol on-nya dan kita lihat melalui lensa okulernya, dan kita fokuskan dulu terlebih dahulu menggunakan mikrometernya juga. Setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan fokusnya, kita dapat mengganti lensa objektif sesuai dengan keinginan kita bila kita ingin menggunakan perbesaran yang lebih besar. Kita adjust dulu untuk meja bendanya, kita turunkan, lalu kita pindahkan lensa objektifnya. Misalnya kita mau dengan perbesaran 100. Kita lihat, kita amati melalui lensa okuler dan kita perbaiki fokusnya menggunakan makrometer dan mikrometer, dan juga kita bisa memainkan di pengaturan intensitas cahaya di bawah sini untuk kita memainkan apakah intensitas cahaya yang dikeluarkan sudah cukup atau belum. Jika sudah selesai pengamatan, kita keluarkan preparatnya, matikan mikroskop, dan kita taruh lagi ke posisi sebelumnya dengan posisi makrometer dan lensa berada pada lensa paling kecil.